Hai, oh, sayang, kenapa tiba-tiba malu gini? Hmm? Are you okay? Oke, gak apa-apa sebenarnya. Ya udah peluk aja dulu. Tapi nanti cerita ya sama aku. Tapi sayang, masa kita pelukannya di sini sih? Ya masa pelukannya di depan pintu? Di dalam aja gimana? Nanti aku bikinin minuman. Aku punya resep minuman baru loh. Hmm. Namanya katanya Korean Strawberry Milk. Sumpah, kamu kan suka strawberry banget. Dan aku yakin kamu bakalan suka banget sama minuman ini. Karena aku tempat bikin tadi. So, sekarang ke dalam. Oke, aku tutup pintunya dulu. Dah, coba diminum. Enak kan? Iyalah, aku bikin sendiri. Enggak. Gimana? Udah feel better nggak? Oke, sekarang mau cerita? Iya dong, masa kamu mau nyimpen sendirian? Kan aku istri kamu. Jadi kamu harus ceritain apapun yang kamu rasain sama aku. Apapun itu. Mau itu sedih, mau itu kecewa, mau itu marah, mau itu seneng, kamu harus cerita sama aku. Jadi, kenapa? Kamu mau resign dari kerjaan kamu? Kenapa? Enggak, maksud aku, kenapa kamu tiba-tiba mau resign? Ya kan kita tahu kalau kerja di perusahaan kamu yang sekarang itu big dream kamu kan? Itu perusahaan yang udah kamu incar dari lama. Terus kenapa pengen resign? Kamu pengen punya usaha sendiri? Enggak salah sih. Bagus kamu pengen punya usaha sendiri. Tapi emang bener kamu mau berhenti kerja gara-gara pengen punya usaha sendiri? Oh, kamu mau bangun usaha bareng teman-teman kamu? Ya bagus sih. Tapi emang harus berhenti kerja dari kantor kamu? Kamu udah mikirin ini kan? Iya, maksud aku kamu udah kepikiran dari dulu gitu. Kamu udah punya planning ke depan mau gimana?
Kalau aku dukung aja sih. Selama pilihan kamu itu baik buat kamu, aku dukung. Di kondisi apapun aku bakalan selalu ada di samping kamu. Makasih karena iya, itu udah jadi tanggung jawab aku, karena sejak pertama aku kepikiran buat jadi istri kamu, buat jadi orang yang selalu ada di samping kamu, ya aku harus udah siap sama sesuatu yang bakalan nanti terjadi. Tapi kenapa? Jadi kamu mau punya usaha sendiri itu karena kamu pengen nunjukin kalau kamu sukses. Hani, sukses tuh gak harus punya usaha sendiri, gak harus, ya sukses seseorang tuh beda-beda, gak sama, prosesnya pun gak sama. Kenapa kamu tiba-tiba mikirnya kayak gitu? Are you okay? Kamu gak apa-apa kan? Loh, siapa yang bilang hidup kamu gini-gini aja? Gak boleh gitu sayang, gak boleh gitu. Dengerin aku. Kamu udah ngelakuin semuanya dengan baik. Coba sekarang aku tanya, siapa yang kamu jadiin perbandingan? Teman kamu. Teman kamu yang mana? Teman SD kamu. Loh, ya gak bisa dibandingin sama dia dong. Gak bisa. Gini, kondisi dia sama kamu aja udah beda. Kamu, sorry aku harus bilang gini, kamu dibesarin sama mama doang, dan kamu juga punya adik. Sedangkan teman SD kamu itu dia anak tunggal, ya kan? Dan kondisi keluarga mereka secara ekonomi juga stabil, gak kayak kamu dulu. Jadi kalau kamu bilang dulu dia tuh dari kecil udah usaha terus sukses, ya itu emang berkat kerja keras dia juga, tapi dia udah punya privilege orang tua yang bisa modalin dia dari kecil. Dan sekarang kalau dia jadi founder, jadi CEO, proses dia lebih cepat daripada kamu, karena kondisinya emang beda. Coba aku tanya, kamu kecilnya ngapain? Bantu mama kan di rumah, bantu jagain adik, iya kan? Nah dia enggak. Coba kamu ingat-ingat, orang tua dia dulu udah jadi founder kan? Terus dia pernah cerita kalau waktu kecil dia suka buka bisnis buat jualan mainan yang lagi viral di waktu itu. Dia selalu dapetin itu dari mana? Gak dengan dia cari koneksi sendiri, dia nitip ke orang tuanya yang lagi perjalanan bisnis buat dibeliin, habis itu dia jualin. Dari situ aja udah beda kan? Jadi kamu gak boleh bandingin kamu sama dia. Gak ada yang namanya merintis dari nol. Dan
di usia yang masih dini dia udah sukses, kaya, dia udah punya aset segala macam. Gak ada, minimal ya waktu kecil dia udah diikutin course segala macam. Atau enggak emang punya privilege yang kita nggak punya, kayak aku sama kamu nggak ada. Intinya apa, udah kamu gak usah mikirin kenapa kamu masih kayak gini aja sampai sekarang. Udah jelas proses suksesnya seorang itu beda-beda dari manusia lainnya. Jadi kamu gak usah mikir kenapa aku gak bisa kayak mereka sedangkan harusnya aku bisa. Gak usah mikir kayak gitu ya. Kamu udah bisa ngasih mama kehidupan yang lebih baik dari dulu, dan kamu udah nyokolahin adik kamu, memenuhi semua kebutuhan adik kamu tanpa kekurangan apapun. Itu udah sukses menurut aku. Kamu itu adalah sosok yang sangat bertanggung jawab sama keluarga kamu. Jadi kamu gak usah mikirin yang lain. Apapun yang kamu lakuin saat ini itu udah yang terbaik kamu berikan buat kita, buat aku, buat mama kamu, sama buat adik kamu. Jadi kamu gak usah mikirin yang lain ya. Orang lain gak perlu kamu puasin kok, cukup aku aja sama mama sama adik. Udah. Sini. Siapa bilang suami aku gak sukses? Mereka gak tahu aja. Kamu tuh udah sukses dari kecil. Loh, emang bener? Gak usah berterima kasih. Itu udah kewajiban aku, nemenin kamu di saat down kayak gini. Jadi gak usah makasih. Aku bahagia kok. I'm happy to be your wife dan jadi perempuan yang bisa milikin kamu. Aku bener-bener bahagia banget. I love you. Dah. Gak usah merasa insecure, gak usah overthinking. Malam ini kita mau ke rumah mama. Mama tadi nelpon, katanya dia kangen sama abang. Ya. Terus katanya adik kamu mau ngobrol sama kamu. Mungkin masalah kuliah yang kemarin. Kali aja dia udah tahu mau kuliah di mana. Ya udah, sekarang kamu bersih-bersih. Terus kita cari makan di luar. Sekalian makan bareng sama mama sama adik. Gimana? Oke? Ya udah, sana kamu bersih-bersih deh. Aku udah dong. Masa kamu gak ngerasain dari tadi? Padahal aku udah wangi. Tuh, cium coba wangi tuh. Wangi kan? Ih. Yaudah,